Tindakan ini tidak mendatangkan keamanan, melainkan malapetaka. Swain bersumpah balas dendam, kejatuhan dan pengasingan. Pada tahun 1014, pasukan Denmark di bawah Raja Swain menyerbu Inggris dan akhirnya berhasil menaklukkan tanah yang dulu diperintah Tailred. Tailred melarikan diri ke Normandia bersama keluarganya, sebuah pengasingan yang menyakitkan bagi raja yang telah kehilangan segalanya. Namun takdir memberinya satu kesempatan terakhir. Setelah kematian mendadak Swain, bangsawan Inggris memanggil Tailred kembali. Dengan harapan ia telah berubah, ia kembali ke Inggris dan untuk sejenak, tahta yang pernah hilang kini ada di tangannya lagi. Tapi Inggris tak pernah lagi menjadi tanah damai. Akhir dari sang raja. Pada tahun 1016, Tailred wafat relan, tua, dan penuh luka sejarah. Ia dimakamkan di Katedral St. Paul, meninggalkan Inggris dalam kekacauan yang parah dan mewariskan tahta kepada putranya, Edmund Ironside. Ia tidak pernah benar-benar siap menjadi raja, tapi di balik semua kekeliruannya, Tailred adalah potret seorang manusia yang ditelan zaman, terjerat dalam konflik kekuasaan, pengkhianatan, dan tekanan sejarah. Dan namanya hidup, bukan sebagai kemuliaan, tapi sebagai peringatan. Bayangan tahta, kisah Tailred yang tak siap. Bab 2, Ratu dari Seberang Laut. Angin laut Selat Inggris menghembuskan udara dingin ke pesisir selatan. Di tahun 1002, Tailred, yang semakin tertekan oleh kekacauan dalam dan luar negeri, mengambil keputusan yang tak hanya strategis, tapi juga pribadi. Ia menikahi Emma dari Normandia, seorang putri bangsawan Franka dari seberang laut. Gadis itu masih sangat muda, tapi berpendidikan, cerdas, dan membawa serta harapan akan aliansi yang kuat dengan Adipati Richard dari Normandia. Dari pernikahan itu, lahirlah anak-anak yang kelak menorehkan sejarah baru, termasuk Edward, yang kemudian dikenal sebagai Edward the Confessor, seorang raja yang akan dikenang karena kesuciannya dan akhir dari dinasti Anglo-Saxon. Namun saat itu, Tailred dan Emma bukanlah pasangan bahagia. Hubungan mereka lebih seperti perjanjian politik daripada cinta sejati. Emma, dengan kecerdasannya, segera menyadari bahwa ia memasuki istana yang rapuh di mana pengkhianatan tumbuh di antara pilar-pilar batu, dan setiap langkah sang raja diawasi oleh penasihat rakus dan bangsawan yang hanya setia pada emas. Bab 3, Anak-anak Perang. Dari istri pertamanya, Ysgifu dari York, Tailred telah memiliki banyak anak. Tapi kini, dengan Emma, muncul ketegangan dalam urusan suksesi. Anak-anak Ysgifu merasa berhak atas tahta, sedangkan Emma menginginkan putranya kelak menjadi pewaris. Intrik dan pertikaian diam-diam berkobar di dalam istana.